Shalom, kita bertemu lagi dalam materi lanjutan belajar bahasa Yunani dengan topik kata depan bagian yang kelima, kata depan bagian yang kelima. Nah, kita akan melihat materi. Nah, kalau kita melihat kata depan secara menyeluruh, maka kata-kata depan dalam bahasa Yunani diikuti oleh 3 kasus, yaitu akusatif, genetif, dan datif. Nah, kata kerja rangkap dibuat oleh kata depan dan ditambah dengan kata kerja. Contohnya, aku, saya memimpin. Apago, saya memimpin dari. Balo, saya melemparkan. Ekbalo, saya melemparkan keluar. Nah, perhatikan, augment atau awalan ditaruh di antara kata depan dan kata kerja. Contohnya, imperfect dari kata apako adalah apekon. Imperfect dari ekbalo adalah ekebalo. Selanjutnya kita melihat bagian yang ini adalah arti kata dasar dari setiap kata depan. Dan ini merupakan rangkuman dari kata depan yang sudah kita pelajari. Ya, kita melihat satu persatu di sini. Ini ibaratkan box, ada lingkaran, ya, yang sudah di sini mungkin plus. Nah, kita melihat anti, ya, ganti pro sebelum atau di muka, piso di belakang atau setelah. Ros kepada atau searah. Hooper itu di atas, ace kepada atau ke dalam, dia itu melalui, epi pada atau di atas, n di dalam, hupo di bawah, keluar dari, para di sisi, apo itu dari sebelah, kata itu ke bawah, dan ana itu ke atas. Nah, ada kata sun itu bersama dengan, dan mea itu bersama dengan atau setelah. Nah, dalam bahasa Yunani, kata-kata depan yang diikuti oleh 3 macam kasus, ada juga yang diikuti oleh 2 macam kasus saja. Kalau begitu, artinya juga berubah, dan arti dasar tidak senantiasa nampak lagi. Nah, perlu ditambahkan bahwa sebagian besar kata-kata depan hanya diikuti oleh 1 macam kasus saja. Nah, kata-kata depan dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, kata-kata depan diikuti oleh 3 macam kasus, yaitu para. Arti dasar untuk para adalah di sini. Kata ini dapat diikuti oleh akusatif, genetif, dan datif. Para ditambah akusatif, gerakan ke sisi atau gerakan di sisi. Contohnya, balei auto paraten ohodon. Ia melemparkan ke sisi jalan. Kalimat yang kedua, peripatei paraten talasan. Ia berjalan di sisi laut. Yang kedua, para ditambah dengan kasus genetik atau gerakan dari sisi. Contohnya, antropos para tuteu, seorang dari sisi Allah. Yang ketiga, para ditambah dengan kasus datif, istirahat di sisi. Contohnya, menosin para auto, mereka tinggal beserta dia. Ada juga kata-kata depan yang lain yang diikuti oleh 3 macam kasus, yaitu epi dan pros. Artinya dapat dilihat dalam kamus, umpamanya di dalam kamus A&D dan Gingrich. Yang kedua, kata-kata depan yang diikuti oleh 2 macam kasus, yaitu dia. Dia tambah dengan aktif oleh karena, contohnya dia toto oleh karena ini. Yang kedua, dia ditambah dengan genetif melalui, contohnya
dia tu iero, melalui rumah ibadat. Nah, yang kedua adalah kata meta. Meta ditambah dengan akusatif setelah. Contohnya meta tauta, setelah hal-hal ini. Meta ditambah dengan genitif beserta dengan. Contohnya meta auto, beserta mereka. Nah, kata-kata depan yang lain yang diikuti oleh dua macam kasus adalah huper, hupo, kata, dan peri. Selanjutnya, kata-kata depan yang diikuti oleh satu macam kasus. Eis ditambah akusatif ke dalam untuk menyatakan maksud. Contohnya, elten eis marturian. Dia datang untuk memberi kesaksian. Dan ini menyatakan maksud. Atelten eiston oikon auto. Dia masuk ke dalam rumahnya. Dan ini dalam Matius 5:7. Yang kedua, anti ditambah dengan genitif bagi atau ganti. Contohnya, lutron anti polon. Tebusan bagi banyak orang dalam Markus 10:45. Nah, masih ada banyak kata depan yang diikuti oleh satu kasus saja. Contohnya en, apo, sun, dan opiso. Nah, tentu teman-teman akan terus berlatih bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalimat yang ada di sini. Dengan begitu, maka teman-teman akan makin mahir dalam menerjemahkan. Kiranya Tuhan memberkati.